Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada sore ini telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 239. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya. Kita bahas satu ayat aja dulu, kalau ada waktu nanti kita sambung. Ayat ini masih tentang salat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas waktu salat. Sekarang saya tes ibu-ibu. Kapan awal waktu duhur? Ketika tergelincir matahari. Akhir waktu duhur? Bayang setinggi yang aslinya. Awal waktu asar? Sama tinggi dengan aslinya. Akhir waktu asar? 2 kali lipat dari aslinya. Atau 2 kali lipat daripada aslinya. Atau munculnya warna kuning. Awal waktu maghrib? Tenggelam matahari. Akhir waktu maghrib? Hilang warna syafaq. DSB dan sebagainya. DST. Ya, sekarang kita bahas ayat ini. Fa in khiftum farijalan, jika kamu dalam keadaan sedang takut. Kenapa takut, Bu? Ya, mungkin ada musuh, ada harimau. Ada apa? Pokoknya dalam keadaan takut. Ini namanya salat khauf. Salat khauf. Fa in khiftum, jika kamu dalam keadaan takut, farijalan, maka boleh salat sambil berjalan. Apa saya contohkan? Saya jalan-jalan kemana? Bagaimana cara berjalan nanti? Yang penting ada salat sambil berjalan. Yang jelas di situ berlaku fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan. Bagaimana bisanya? Paham ya? Makanya dalam Islam tidak boleh kita tetap konsisten komitmen salat, misalnya salat duhur 4 rakaat padahal harimau sedang di belakang. Itu nggak boleh. Itu sudah kita tidak dalam keadaan normal. Ana kusung le. Rukbana, atau berkendaraan boleh. Ya, berkendaraan. Ini salat khauf maksudnya. Jadi misalnya kan kita sedang dalam perang kan. Ini sedang dikejar oleh Israel misalnya. Dalam kendaraan. Kita boleh salat sambil
berkendaraan. Nah, dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, farada ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fid dhahari arba'an wa fis safar raka'ataini wa fil khaufi raka'atan. Artinya dalam keadaan biasa itu kita salat 4 rakaat. Itu kalau salatnya 4 rakaat. Hadir itu maksudnya dalam keadaan biasa. Wa fis safar, dalam perjalanan raka'ataini, boleh kita ringkas 2 rakaat. Dalam perjalanan. Ya. Misalnya ibu-ibu berangkat dari sini ke Medan misalnya. Itu boleh meringkas. Itu namanya fis safar raka'ataini. Ketika safar 2 rakaat. Wa fil khauf, tapi dalam keadaan takut rakaatan, boleh 1 rakaat. Jadi saya ulangi, dalam keadaan hadir artinya normal, kita salat 4 rakaat, seperti salat duhur ya, 4 rakaat. Ketika dalam perjalanan boleh kita ringkas menjadi 2 rakaat. Dalam keadaan takut itu boleh 1 rakaat. Ya, kalau safar itu berlaku jamak qasar. Ya, kata Anas bin Malik, Shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah raka'atan wa fi Dzul Hulaifah raka'ataini. Rasulullah SAW ketika masih di Madinah salat 4 rakaat, ketika sampai di Dzul Hulaifah itu salat 2 rakaat. Sudah meringkas. Jarak antara Madinah dengan Dzul Hulaifah kira-kira 3 mil. 3 mil. Nah, itu dalam perjalanan kita ringkas. Tapi dalam keadaan takut 1. Dalam keadaan normal biasa 4. Nah. Jadi dalam perjalanan itu boleh jamak qasar. Jamak qasar itu maksudnya apa? Digabung kemudian diringkas. Nah, ringkas. Nah, jadi 2 rakaat. Kalau dalam kendaraan itu kita dalam perjalanan kan, nggak mungkin yang namanya dalam perjalanan itu tidak. Nggak, maksudnya dalam mobil itu pasti dalam perjalanan. Nggak mungkin orang dalam mobil di rumah. Ada, saya pernah salat di mobil. Di pesawat terbang saya juga pernah salat. Nah, bagaimana salatnya? Fattaqullaha mastata'tum. Kita duduk di itu jika kita khawatirkan kita nggak terlewat waktu salat. Tapi kalau misalnya kita yakini sampai di tempat masih terkejar waktunya, usahakan nggak usah ini, karena dalam pesawat itu udah nggak normal kita salat. Allahu Akbar. Penumpang yang terhormat, cuaca dalam keadaan berwarna. Tahu bagaimana? Ya. Ya. Kan? Ya, falam tajidu ma'af fatayammamu. Jika tidak menemukan air boleh tayamum. Tapi betul-betul tidak menemukan air atau air tidak cukup untuk berwudu. Hanya cukup untuk minum. Hah? Boleh. Salah di kendaraan. Boleh. Ada yang mau bertanya mengenai hal ini? Kalau misalnya ini kan kita mau jalan, ada yang bilang
Boleh di rumah, boleh keluar. Asalkan kita sudah berniat safar. Ya, jelas ya. Yang penting kita sudah berniat safar, itu sudah berlaku hukum safar. Boleh kita langsung salat. Contoh di rumah. Misalnya gini, kita mau berangkat ke Medan. Di rumah kita salat duhur. Gabungkan aja dengan asar terus, nggak apa-apa. Karena kita sudah berlaku hukum safar. Cuman kalau kita ingin salat di perjalanan boleh juga. Kan tergantung sama mobilnya. Ya. Nah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada sahabat dia, Anas bin Malik, dia mau berangkat kan, dia minta sama pelayannya bawakan nasi. Langsung buka dia, padahal masih enggak di rumah. Baik kendaraan dia buka langsung udah berangkat. Puasa Ramadan. Dia buka padahal masih di lokasi, tapi dia sudah berniat safar. Dia makan, dia kendaraan, nggak apa-apa. Jadi boleh kita salat terus di rumah, ya, karena kita sudah berlaku hukum safar kan, karena kan kita sudah berniat safar. Innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Atau boleh juga kita nanti salatnya ketika berhenti mobil, terserah pilihan. Cukup jelas ya? Atau boleh juga ketika di rumah kita hanya menjamak, tidak mengkasar. Paham maksudnya? Boleh menjamak kasar, boleh jamak saja. Maksudnya gini, kan kita sedang nunggu mobil nih. Kita waktu duhur ini, misalnya mobil akan datang jam berapa? Jam 2 lewat. Kita boleh langsung salat duhur dengan asar, tapi nggak usah dijamak, nggak usah di kasar, jamak. Kalau di kasar boleh juga. Salat duhur 4 rakaat, kemudian tambah salat asar 4 rakaat. Jadi cuma jamak saja. Kalau ingin jamak kasar boleh juga, karena sudah berlaku hukum safar. Tapi kalau ingin dijamak saja juga boleh. Lebih bagus begitu, dijamak aja dulu. Itu niatnya di duhur. Lihatnya tidur, namanya jamak takdim. Jamak kasar takdim. Kalau kita bawa kasar namanya apa? Jamak kasar takhir. Gak ada yang sulit kalau mau belajar. Gimana maksudnya? Kan kita mau pergi kan, tapi kita biasa di rumah ada adik bapak dan sebelum sudah itu cuma Kalau safar itu tidak ada salat sunat rawatib, yang 4 saja kita ringkas. Kita hanya mengerjakan yang wajib. Jadi kalau safar yang 4 saja kita ringkas jadi 2. Tapi boleh kita salat tahiyat masjid, boleh salat duha, boleh salat tahajud. Ya, boleh. Ini hanya kaitannya dengan salat sunat rawatib yang berhubungan dengan salat wajib. Yang 4 saja kita boleh meringkas 2. Kalau kita tambah dengan salat rawatib, ngapain kita ringkas? Paham ya? Ini Ustaz, kita kan dalam perjalanan ini sampai di masjid itu lagi mau salat jamaah lah, berjamaah. Kita ikut berjamaah dengan jamaah di situ, terus nanti waktu ngambil ininya kita mau pada itu gimana? Jadi gini, Jamaah. kalau kita datang ke masjid, kita ikut mukim itu. Kalau mereka salat 4, kita salat 4. Nanti setelah itu baru kita salat 2 rakaat. Ambil jamaahnya. Misalnya kan, kita jalan nih. Sampai duhur kita berhenti di sebuah masjid. Kan kita salat duhur ini. Dengan mukim.
Mereka melaksanakan salat 2 rakaat karena hadar mukim. Kita harus ikut mereka kan 4 rakaat. Kita harus ikut 4 rakaat. Baru 2 rakaat. Paham ya? Jangan kita salat 2 rakaat, nanti berbeda dengan salat sendiri gitu. kecuali kalau kita tidak berjamaah boleh. Di belakang boleh. Kecuali kalau kita tidak ikut berjamaah. Maka Berarti sholat kita berjamaah dapat, itu salam kita naik lagi. 2 rakaat cuman. Begini ya, misalnya ceng. Beda. Ayo penumpang kita salat duhur kan? Di masjid. Kita ikut gitu, kita ikut bermakmum. Normal. Setelah selesai, kita jangan salat rawatib. Bangun kita salat 2 rakaat untuk asar. Selesai. Mudah. Habis. Niatnya gimana? Ya kita kan sebenarnya nggak perlu diucapkan juga Allah tahu kok. Ya dulu minggu senam. Normal pendapat kasar kita tetap 2 rakaat lagi. Apanya? Waktu normal. Boleh, nggak usah kita sebutkan juga boleh. Allah kasar boleh. Allah nggak akan silap itu. Tahu. Boleh juga. Nggak perlu dilafadzkan pun Allah tahu kok. Sama juga dengan kurban. Orang sibuk aluh, saya nggak diucapkan nama saya, dia pikir Allah silap. Nggak akan silap, nggak akan tertukar. Itulah katanya enggak hadir. Nggak akan. Yang penting kita ikhlas nggak berkorban. Nggak akan tersilap. Walaupun miliaran jumlah kurban nggak akan tersilap bagi Allah. Kita ya sibuk kalkulator. Dah, ada lagi mau bertanya tentang seputar salat nih? Jadi begitulah ya. Jadi kalau dalam salat hadir, maksudnya mukim, kita salat normal. Ya kan? Kalau dalam safar kita salat kasar, jamak kasar. Kalau khauf salat satu rakaat. Contoh gini ya. Misalnya tiba-tiba ibu-ibu sedang salat. Misalnya salat duhur. Tiba-tiba gempa. Cukup 1 rakaat aja, kabur. Nanti disempurnakan Tar, lagi. enggak perlu sempurna. Itu sudah termasuk salat khauf. Contoh. Begitu kita salat duhur, isya. Setelah isya. Dan yang 4 rakaat. Kita yang 4 rakaat. Tiba-tiba ketika ruku gempa. Salah aja 1 rakaat. Udah tuh salam. Enggak, kalau kita bubar namanya rusak salat. Tetap salat, cuman 1 rakaat. Begitu 1 rakaat kita langsung salam. Begitu salam kan tancap gas dulu. Itu namanya salat khauf. Sudah tenang disempurnakan. Enggak perlu. Itu kan sudah tadi tuh. Wa fil khauf raka'atan. Ketika takut cukup 1 rakaat. Nabi tidak menyuruh menyempurnakan. Kita kayak tadi kan salat asar, salat isya itu yang kita bilang di rakaat ketiga gempa. Nah, itu kan bukan 1 rakaat tadi kan 1 rakaat. Banyak celah. Salat 3 salam. Kita belum makan ditanya yang enggak-enggaknya. Bagus pertanyaannya. Ini bagaimana? Tadi kok 1 rakaat. Ini sekarang 3 rakaat. Ya udah 3 rakaat salam. Fattaqullaha mastata'tum, kabur. Ya, kalau berdiri ini. Assalamualaikum gitu dulu. Ya. Hah? Dulu. Kan kita berdiri yang ketiga rakaat ketiga ya kan. Duduk aja salam. Salam dulu. Kalau memang kita khawatirkan kita harus segera lari. Itu sudah berlaku fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan. Itu dianggap terhitung kita sudah salah. Enggak perlu kalau memang kadar. Begitu kita ini ya. Dah. Kan kita salat nih. Baru 3 rakaat nih. Tiba-tiba duduk terus assalamualaikum kabur terus. Itu namanya salat. Kalau dia salat itu dimulai dari takbir
kemudian diakhiri dengan salam. Itu nak sholat apa namanya tadi Ustaz? Yang satu rakaat itu salah Qauf. Yang tiga ini Juga salat khauf. Cuman kita biar jelas, itu juga namanya salat khauf. tidak selesai. Tidak selesai. Artinya salat khauf ini artinya tidak normal. Cuman masalahnya kita sekarang tidak normalnya sudah terlanjur 2 rakaat. Udah selesaikan terus, salam terus, berangkat. Mudah, nggak ada yang susah. Nggak perlu. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Tapi jangan sengaja memang salat 3 rakaat, nggak boleh. Ini kan dalam keadaan khauf, takut. Kalau gempanya masih hanya sekedar itu selesai. Ya, jangan pula gara-gara kan cuma goyang dikit aja. Itu enggak. Ini kira-kira kita khawatirkan nanti akan tertimpa bangunan. Tapi kalau gempa-gempa sikit lanjutkan aja. Atau boleh juga dirusak salatnya, nanti salat lagi dalam keadaan aman boleh. Itu terserah kita lah. Nanti ada yakin setelah aman bisa ulang balik. Boleh. Oh boleh Ustaz, kalau ini kita lupakan. Boleh. Boleh. Terserah bagaimana enaknya. Yang penting nggak ada istilah pre-salat. Fasalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin. Salat itu harus berdiri bagi salat wajib. Jika nggak mampu berdiri, duduk. Kenapa nggak mampu berdiri? Kolesterol, asam urat. Duduk, nggak duduk. Duduk juga nggak bisa. Kenapa? Ya kenapa nggak bisa duduk? Karena syumut. Cumut. Syumut itu apa? Bisul. Maka berbaring. Istilah nggak ada, istilah kita nggak salah. Nggak bisa kita baca apa-apa, cukup apa yang bisa saja. Misalnya kalau ada orang stroke nggak bisa bilang ini ya, pokoknya ini aja. Gampang sekali Islam. Kalau kita paham. Mau tanya Pak Ustaz, Nah, pengalaman pribadi nih. ya. Waktu almarhum suami sakit, itu kan dia memang udah karena kena kanker ya, jadi kan untuk berpikir itu udah tidak normal, jadi kayak orang pikun gitu. Kalau sholatnya kita tuntun, itu sah nggak? Sah. Bagus, bisa teringat. Bagaimana dengan orang yang seringkali itu terjadi namanya penembakan? Penembakan tahu apa? Sering kencing. Nah, ya. Itu pakai pimpes saja, salat terus nggak apa-apa. Nggak perlu harus bentar-bentar. Disucikan. Nggak perlu. Itu namanya juga itu sudah dalam keadaan darurat. Ruksah. Udur. Sudah udur, nggak apa-apa. Jadi dia berwudu. Setelah berwudu pakai pimpes, kemudian salat terus. Waktu sedang salat keluar itu dimaafkan karena dia sudah nggak normal. Kalau tunggu nggak akan selesai karena dia memang selalu nembak ada. Kalau normal Ustaz, tapi tiba-tiba pas kita jongkok perasaan kayak Kalau perasaan-perasaan nggak boleh, kata Nabi. Idza wajada fi batni syai'an aw akhraja alam fala yakhruj minal masjid hatta yajidu rihan au yajidu sautan. Jika kalian merasa ada gangguan-gangguan di perut, ya, kalian ragu apakah dia sudah nembak atau belum, ya, fala yakhruj minal masjid, jangan keluar dari masjid hatta tajidu rihan au tajidu sautan, hingga kalian betul-betul mendengar suaranya, mencium baunya atau mendengar suaranya. Jadi nggak boleh menduga-duga, dalam fikih nggak boleh menduga, harus kayak basah gitu. nggak usah, itu nggak ada itu. Jangan kayak harus jelas. Kalau nggak bisa gila kita, bentar-bentar. Bentar-bentar bersuci. Bocor klep itu jangan. Dimaafkan. Kalau lagi salat, batuk keluar pipis. Kalau memang betul-betul itu pipis, itu bubar. Tapi jangan menduga-duga. Dalam fikih nggak boleh menduga-duga, harus jelas. Makanya kita jalan.
kayaknya ini nggak sah lagi kena. Kayaknya ada ini najis. Jadi itu nggak boleh. Kecuali kalau betul ada najis terinjak baru. Misalnya basah, Ustaz. Misalnya terasa basah. Kalau memang ibu yakin kali ya udah, bubar aja. Bubar. Makanya jangan suka batuk. Pakai lempar. Misalnya orang stroke, Nah, dia di kursi roda, nah, kita tayamum kan, nah. tapi ini sudah bisa di kursi roda, kita berwudu mesti. Ya begini kata Nabi, falam tajidu ma'a fatayammamu. Ya, jika kamu tidak mendapatkan air baru tayamum. Sementara orang dalam kursi roda kan ada air, cuman nggak bisa ambil air, kita bantu. Jangan tayamum karena airnya ada. Orang tidak bisa mendapatkan air itu karena dua hal. Pertama, tidak ada air, yang kedua tidak bisa menggunakan air. Tahu kenapa? Sakit. Sakit. Kalau kena air makin sakit, maka boleh tayamum. Apa yang susah dari Islam? Ya tayamum sebagai penatayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Bagaimana tayamum? Perhatikan, Bu. Cara tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Jadi caranya bismillahirrahmanirrahim, tepuk, usap kepala, selesai. Nggak ada dari marafiq, nggak ada. Famsahu birusikum wa aydiyakum minhu. Jadi tepuk. Dah, bismillahirrahmanirrahim, tepuk, usap kepala, tangan, selesai. Nggak ada, itu wudu. Tayamum berbeda dengan wudu. Habis itu ke sini sambung lagi ke Itu air, ini debu. Ada teman saya sampai telinga pun pakai debu. Nah, itu karena dia nggak belajar. Dia pikir seperti berwudu. Enggak, kan famsahu. Ayat ini famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Bas usaplah mukamu dan kedua tangan. Kedua tangan enggak ada ilal marafiq, enggak ada. Ilal marafiq itu wudu. Hah? Ada yang gampangnya rupanya. Di Sudah belajar harusnya. Rasulullah pernah menepuk ke dinding. Jadi tidak mesti harus nampak. Jadi setiap masuk udara itu udah pasti ada debu. Dia berganti-ganti. Jadi nggak mesti harus nampak abunya, nggak mesti. Karena setiap ini pasti ada debu. Pasti ada debu. Jadi menyota babe yang nak kutonya. Karena dia pahami seolah-olah yang namanya debu itu yang terlihat. Padahal debu itu ya boleh yang terlihat, boleh yang tidak terlihat. Yang penting debu. Karena dia nggak percaya. Ustaz, gimana tadi yang betulnya Coba perhatikan, saya praktekkan. Dah. Kita bilang bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Enggak perlu kita ucapkan. Allah tahu kita sedang bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim, tepuk. Dah. Kalau dia debunya kelihatan, kita tiup. Kalau tidak kelihatan enggak usah. Kita tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bismillah. Bismillahnya enggak perlu keras. Selesai, kanan dulu selesai. Sekali aja, enggak ada salah samaratin, enggak ada. Cukup sekali. Apa yang susah? yang kita dengar kan jangan sampai terputus gitu. Enggak ada itu. Tidak ada dalilnya. Jangan memberat-beratkan. Nanti takutnya gini pula. Habis debu lah masuk. Tak beda kaifiat wudhu dengan tayamum. Kalau wudhu kan ayatnya kan
Ya, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi kalau tayamum, ya, tayamum itu adalah faghsilu wujuhakum wa aydakum minhu, itu aja ayatnya. Ada niatnya Ustaz ya? Ya kan hati kita sudah tahu. Allah tahu kita sedang tayamum. Niat kita tayamum. Mau diucapkan mau enggak, Allah enggak akan silap. Allah enggak akan tahu. Cuman ikhlas enggak kita. Atau karena kita ingin dilihat oleh manusia. Jadi sebenarnya niat itu sangat menentukan apakah kita ikhlas atau tidak. Kita ucapkan fasih pun, tapi kalau enggak ikhlas, Allah melihat hati kita, bukan ucapan kita. Maka paling penting itu adalah hati. Apalagi tidak ada dalam kita fikir lafaz-lafaz niat. Saya sudah periksa kitab mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, enggak ada satupun kata-kata adanya lafaz. Yang ada dikatakan hanya ni. Sama kita bersedekah. Sengaja aku bersedekah uang 10.000. Kan enggak? Tapi Allah tahu kan? Saya bersedekah. Bernilai atau tidaknya, apakah saya ikhlas bersedekah atau enggak? Saya kasih uang misalnya 10 juta. Bernilai atau tidaknya tergantung hati kita. Apakah saya kasih 10 juta supaya saya dapat jadi anggota dewan, atau betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi Allah melihat hati kita, bukan ucapan kita. Ya, bukan ucapan, tapi melihat. Bagaimana dengan orang yang stroke nggak bisa dia, atau orang yang bisu, apakah selamanya lantas ibadahnya nggak sah? Nah, jadi Allah melihat hati. Cuman para ulama kadang-kadang ya mengajarkan lafaz supaya hati kita ini teguh. Tapi bagi orang yang sudah teguh, itu maksudnya mengajarkan anak-anak. Jadi diciptakan lafaz niat itu untuk mengajarkan anak-anak supaya fokus. Tapi bagi orang yang sudah bisa fokus, gimana pulang kita? Saya lapar lah ini. Gak kemana ada kenyang nih. Kayak lagu apa? Makan nasi jagung. Nah, nasi jagung. Ya enggak, saya bercanda. Mana pula? Kan jam 6 kita pulangan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Sudah jelas? Jadi intinya ya, enggak ada istilah pre-salat. Dan kalau kita tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'af fatayammamu, ya, maka jika tidak mendapatkan air, maka kita bertayamum. Ingat, jika tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air itu maksudnya adalah pertama tidak ada airnya, yang kedua tidak bisa memakai air. Jadi jangan misalnya masih ada air kan, karena kita malas pergi, kita tayamum, nggak boleh. Ya bukan nggak sah, artinya kan menyalahi ketentuan. Ketentuannya jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka baru bertayamum. Sementara air ada, cuma malas saja. Dingin. Kengon. Kalau tanya sholat kita yang tiga yang terdahulu bagaimana? Enggak perlu, enggak ada tuntunannya mengqadha. Cukup saja ya. Coba perhatikan ayat hadis ini ya. Kata Nabi, innar rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdul linnas wa huwa min ahli jannah. Kata Nabi, ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Ada salat dia? Enggak. Tapi kata Allah, wa huwa min ahli jannah. Sungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Ketika mau mati dia salat, dia tobat. Jadi enggak perlu ganti. Yang penting kita ikhlas enggak bertobat. Yang lalu jangan diingat-ingat lagi. Boleh kita memperbanyak salat sunat, boleh. Tapi enggak ada mengganti-mengganti, enggak ada. Itulah banyak kali pendapat Ustaz. Makanya dibilang kan asar misalnya tertinggal. Nah, itu bisa nanti pada saat kita mau ambil asar ini, itu bisa kita ambil. Setelah Itulah sholat fardu. enggak ada tuntunan seperti itu dari Nabi dan para sahabat. Itu anggapan saja. Anggapan saja. Salat sunat pula untuk menempel. Sebenarnya dalam Islam itu gampang kali. Ya.
Ya, tobatnya pun sangat mudah. Kalau umat Bani Israel, kaum Yahudi itu pernah bertobat dengan cara membunuh diri. Tapi alhamdulillah Islam nggak perlu, gampang sekali tobat dalam Islam. Bagaimana cara bertobat dalam Islam? An-nadamu tobatun, kata Nabi. Menyesal itu bertobat. Masalahnya apa benar-benar kita menyesal? Menyesal saya nggak ribah lagi. Besoknya ngomong dia duluan yang Pak dah fikir. Apa tobat itu? Lama mana? Si Pulan nggak benar, si Pulin nggak benar, ini. Oh, pusat informasi dia. Nah, kalau begitu mana ada tobat itu? Tobat itu kata Nabi, an-nadamu tobatun. Menyesal itu bertobat. Baru kemudian penyempurnanya, wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ilallahi mataba wa man taba ya wa aslaha ya. Gitu jarang siapa yang bertobat wa aslaha ya wa man taba wa amila shaliha, itu penyempurna. Wa man taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya, jadi bertobat, memperbaiki diri, bertobat, memperbanyak amal saleh itu penyempurna tobat. Tapi hakikat tobat adalah kata Nabi, an-nadamu tobatun. Menyesal itu bertobat. Apa maksudnya menyesal? Tidak mengulangi lagi. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tobatan. Enggak mengulangi lagi. Waktu dia pikir itu dia stres dia. Tapi kalau saya tobat ya dari selingkuh, bilang mak istri, tobat sungguh-sungguh sumpah mati ya Dinda, aku nggak akan ulangi. Tapi foto ceweknya masih ditaruh di dompet atau disimpan di tempat dia sembunyi, HP tengah-tengah malam dia. Nah, ini baru dibilang nggak boleh ribah tadi, nggak apa-apa. Itu malah fitnah itu. Ya. Menyesal nggak kita? Kalau menyesal berapapun tobat tadi itu, nggak ada seorang pun manusia mengatakan dia orang baik. Tapi ternyata dia penghuni karena betul-betul dia nggak bilang, kita nggak tobat. Umum kalau saya udah bertobat tuh nggak ada tuh. Orang tobat itu nampak dia. Pertama ciri-ciri orang yang bertobat itu, pertama dia sudah mulai rajin ibadah. Kenapa? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan. Yang kedua, dia berteman dengan orang-orang yang baik, meninggalkan teman-teman yang jahat. Kalau masih berteman dengan kuncu-kuncunya itu nggak ada itu, bohong aja tobatnya. Kalau masih dia berteman dengan orang-orang yang jahat. Kenapa? Para pujangga mengatakan, ini bukan hadis. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita harum. Kalau kita berteman dengan pandai besi, panas. Demikian juga kalau kita berteman dengan orang yang baik, berarti kita ingin jadi orang baik. Kalau kita berteman dengan orang tukang ribah, berarti kita masih suka mengribah. Kalau kita berteman dengan orang yang sombong, berarti kita masih suka. Jadi tobat itulah kita lihat siapa temannya. Nggak usah kita tanya, ibu udah bertobat apa enggak? Kita lihat aja gimana, siapa kawan-kawan dia. Kalau bukan berarti memutuskan tali silaturahim, enggak ya, beda ya. Artinya enggak lah kayak dulu lagi. Enggak ada lagi sehidup semati dengan orang jahat. Enggak. Kan jelaskan Nabi mengatakan, "Osakul moral iman." Tali iman yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kokoh adalah berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Itu baru hebat. Tapi apakah kita seperti itu? Kita kadang-kadang cinta benci kita bukan karena Allah, tapi karena
Karena kepentingan. Ya, tapi bukan ibu-ibu. Ibu-ibu ini nggak ada bersih. Tayang. Kadang-kadang orang yang dicintai oleh Allah kita benci. Ya, orang yang dibenci oleh Allah kita sayang. Itu balik-balik. Makanya pikiran kita juga balik-balik. Orang yang disayangi oleh Allah kita benci hanya karena masalah dunia. Orang yang dibenci oleh Allah, contoh misalnya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa adwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwi wa adwakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia. Sekarang orang kafir musuh Allah apa enggak? Tapi kita enggak. Dengan orang kafir dan dia kafir datang, dia pakai baju you can see. Apa baju you can see, Bu? Pensi. Kamu dapat melihat saya. Jumpa. Oh, hi, Mrs. I'm glad to see you. What can I do for you? Oh, my best friend. Itu jumpa sama orang, pada Allah benci sama dia. Kenapa? Kan dia pamer-pamer orang dan dia tidak menyembah Allah. Ada orang seiman, dia disayangi oleh Allah, ngomong kita kasar-kasar. Kenapa dia alihai bangai bentak-bentak. Nah, bagaimana iman kita itu? Iman kita di mana letaknya? Seharusnya kita dengan suami bicara lemah lembut, karena begitu tuntunan Nabi. Kan Nabi mengatakan kan, khairun nisa'i, sebaik-baik istri. Idza nadarta ilaiha, jika kamu memandang ke arah istrimu, syaratkah menyenangkan hatimu? Kenapa menyenangkan? Tutur katanya lemah lembut. Tapi kita bentak-bentak suami. Yang senyum-senyum pengalaman. Lemah lembut. Gak usah bercanda aja. Maksudnya bukan berarti harum mendayu-dayu, nggak, artinya begitulah. Orang yang disayangi oleh Allah kita seharusnya sayang. Orang yang dibenci oleh Allah kita benci. Tapi ingat, benci sayang Allah itu tidak permanen. Sekarang contoh, saya kasih contoh misalnya. Ada orang nggak salat, Allah benci nggak? Besoknya dia salat, Allah sayang nggak? Begitu juga. Jadi nggak ada yang namanya permanen. Nggak ada namanya musuh bebuyutan, dendam kesuman, nggak ada. Kita mengikuti bagaimana redonya Allah. Allah redo, tidak redo kepada orang yang tidak salat tadi. Kita juga tidak redo, tapi begitu dia salat, Allah redo, kita juga kembali redo. Jadi nggak ada yang permanen. Makanya kalau kita pahami hal ini, kita hanya diikat oleh iman. Timbullah rasanya manisnya iman. Kata Nabi, Arba'un, ya, ada 4 hal. Salatun mangkunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 hal jika terdapat pada kalian, kalian akan merasakan manisnya iman. Di antaranya apa? Ya, saling menyayangi. Ayuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidak menyayangi kecuali karena Allah. Ayuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang menyayangi orang lain, dia tidak menyayangi kecuali karena Allah. Coba usahakan kita menyayangi seseorang karena Allah. Bukan karena dompetnya, bukan karena perlunya. Walaupun boleh, tapi yang paling tinggi adalah karena Allah. Apa yang susah dari ajaran Islam? Mudah semuanya. Semuanya sebenarnya untuk kebahagiaan kita. Allah atur hidup kita untuk kita senang, bukan untuk kita susah. Kalau susah berarti pemahaman kita yang salah. Pengamalan kita yang salah. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ustaz, ini kan sering kita dengar TikTok. TikTok itu kadang-kadang kan memang ada ceramah, memang kalau tidak boleh istri keluar rumah tanpa suami izin, ada yang bilang tanpa izin, ada yang bilang tanpa suami. Saya sendiri kayak mana? Berarti dengan kata lain, istri itu
di penjara gitu. Ada. Sangkar emas. Itu yang nggak boleh, artinya keluarnya la yahilul lil mar'ati, ya. Tidak halal bagi seorang perempuan, ya. Dia keluar salah satu ayam illa di ma'adil mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan keluar lebih dari 3 hari kecuali didampingi oleh mahram. Lebih 3 hari itu artinya pergi berbahaya, pergi dikhawatirkan dia tidak terlilit. Tapi kalau pergi beli gula, pergi ke pasar Aceh, mas, suami juga nggak ada waktu mendampingi setiap saat. Keluar nggak apa-apa. Pergi ke Medan deh mana? Rame-rame. Pergi ke Medan asalkan didampingi oleh wanita-wanita lain, dia terjamin. Silakan saja. Ada kode. Kalau menurut Ustaz, Mana? Bentar, ada pertanyaan ini. Kalau menurut saya pergi umroh asal didampingi oleh wanita-wanita terpercaya berangkat aja. Kan ilatnya kan agar wanita itu terlindungi. Ada yang menjaga. Memang sebaiknya mahram. Cuman bagaimana kita harapkan mahram? Dia cari makan, dia kerja, ya didampingi oleh wanita-wanita yang terpelihara juga sudah terjamin. Ilatnya kan agar wanita itu tidak diapa-apain, tidak diganggu. Juga tergantung kepada perempuannya. Perempuannya walaupun didampingi oleh mahram, jalan mahram, tapi lihat perempuan lain, sama aja diganggu juga. karena ada yang nggak sah. Orang bilang ada yang tunggu. Ya, ini kaitannya bukan terkait dengan sah atau tidak sah. Ini menyangkut hanya karena keselamatan aja, nggak ada hubungan dengan sah dan tidak sah. Nah itulah, jangan kita memfatwakan sesuatu yang berlebihan. Akhirnya umat resah. Sikit-sikit nggak sah, sikit-sikit nggak sah. Bukan dosa perempuan apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman nggak boleh nyelonong sendiri, takut nanti hilang atau sakit nggak ada yang lihat. Coba misalnya pergi sendiri, tiba-tiba jatuh, nggak ada yang kasih informasi. Kayaknya misalnya pergi umroh sendiri ya, terjadi apa-apa di jalan, siapa yang menghubungi keluarga? Nggak ada. Akhirnya hilang ditelan zaman. Nah itu makanya nggak boleh. Arab Saudi melarang seperti itu. Tapi jika ada yang menjamin, cuma kadang-kadang ada orang berlebihan, mahramnya harus suami ini. Padahal sebenarnya cukup terlindungi. Ya, misalnya ibu-ibu ini, apa kurang mahramnya? Apa ada di antara ibu-ibu yang sengaja menganiaya saudaranya? Kan nggak mungkin. Kecuali kalau ibu pergi dengan orang yang tidak dikenal, itu baru nggak boleh. Ini ibu-ibu pengajian. Pergi ke Medan sama-sama. Ada apa masalahnya? Lebih terlindungi lah, beramai lagi. Ada orang Medan yang ganggui, dilihatnya ibu ramai-ramai gitu. Ngom-ngom batem tadi, bulat larinya. Medan Mbak Mahram baru. Ya, orang Medan juga banyak yang baik-baik kok. Saudara-saudara kita banyak kok. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini juga nggak banyak kita tafsirkan karena masih terkait dengan salat tadi ya. Jadi salat kalau dalam keadaan mukim itu 4 rakaat, jika dalam perjalanan itu rakaat ini, jika dalam keadaan takut cukup 1 rakaat. Inilah tafsir hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.